juga narasumber kita Bapak Fahri Hamzah dan juga Mbak Tika Herlambang di Bincang Parlemen. Nah Gina, sebelum kita mendengar jawaban Pak Fahri soal cetak biru implementasi reformasi DPR, kita mau tahu dulu potret DPR secara keseluruhan di media dari hasil tangkapan seorang Tika Herlambang. Gimana nih Mbak? Pertanyaan kalau menurut Mbak Gina, kira-kira persepsi publik terhadap DPR itu negatif atau positif? Kalau mau jujur sih negatif kayaknya Mbak ya. Berapa persen negatifnya? Wah, pertanyaan menjebak nih. 70? Ya, Mas itu pernyataannya sangat jujur Ya, gitu ya. jujur. Tapi kita bicara soal data Saya aja masih bisa ya. lanjut di sini kan ya? Oke, tapi itu ada satu catatan menarik ya. Jadi dalam sepanjang 2019 itu ternyata DPR itu nggak banyak dimention oleh netizen. Netizen itu lebih langsung dia memention ke Fahri Hamzah atau Fadlizon atau tokoh-tokoh yang lain di DPR gitu. Jadi sepanjang setahun terakhir itu ada 559.000 percakapan dari 104.000 akun manusia. Artinya ada juga akun robotnya, tapi 94% adalah manusia dan sisanya adalah akun robot gitu. Sentimen negatifnya, ini kita bicara sentimen negatifnya yang udah pasti negatif itu adalah 40,5% gitu. Dan itu adalah kalau kita lihat sebenarnya perkembangan dari bulan ke bulan itu sebenarnya tuh ramenya DPR itu terjadi pada bulan September. September ini, sebelumnya dia nggak begitu rame gitu. Dan yang menarik sebenarnya adalah demografi. Mereka yang merespon DPR itu 82% adalah netizen milenial. Nah, Kemudian hampir 40% itu, 38% itu adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Nah yang menarik apa? Jadi ternyata kenapa sih kok sentimen negatifnya tuh tinggi? Kenapa kok perempuan itu tuh cukup banyak merespons mereka gitu? Karena ternyata isu terbesar terkait dengan DPR sepanjang 2019 dan ini mungkin lebih tinggi dibanding yang lain adalah soal RUU KPK. Dan ketika kita bicara KPK, kita tahu siapa yang di belakang itu, gitu kan? Nah, jadi percakapan KPK aja itu dalam 1 bulan terakhir yang dikaitkan dengan DPR dan Bang Fahri itu ada 99.000 percakapan. Itu adalah beberapa isu terkait dengan DPR. Selain itu soal Papua dan juga soal pemindahan ibu kota. Lagi-lagi siapa lagi yang bicara kan kita sudah ketahuan kan gitu loh. Pak Fahri menanggapi potret ini. Ya, sebenarnya dalam semua negara demokrasi memang lembaga yang paling jelek approval rate-nya itu adalah parlemen. Di Amerika, Rata-rata ya? di Amerika Serikat itu bisa 11% cuman orang yang percaya kepada parlemen. Jadi memang parlemen itu dicitrakan sebagai tempat orang bertarung untuk kekuasaan, bukan bertarung untuk rakyat gitu. Dulu itu parlemen itu adalah instrumen dari eksekutif. Setuju. Makanya dulu Pak Harto itu kan dia cuman pegang sekjen DPR, itu udah paling kuat itu. Anggota termasuk takut sama sekjen itu, yang itu adalah orangnya eksekutif. Nah sekarang ini kita perkuat political appointee-nya, anggota dewannya beserta staff-staffnya itu kita perkuat. Birokrasinya kita perkuat. Dulu cuma ada sekjen, sekarang kita tambah otak lah kira-kira disebutnya itu badan keahlian. Jadi ada pendukung intellectual kitchen-nya begitu. Ada jukung adalah administrative support-nya juga kita bikin. Kenapa? Ini dalam rangka supaya siapapun yang dipilih rakyat datang ke gedung ini, dijamin nanti dia dapat suplai yang bagus sehingga dia jadi cerdas. Nah di negara-negara demokrasi begitu yang terpilih asosiasi pedagang tiket, ya kan tukang beca atau petani kacang seperti di Amerika. Kemudian dan lain-lain lah ya orang-orang biasa. Tapi begitu dia menjadi anggota parlemen, dia kemudian dapat backup dan itu yang menyebabkan dia jadi cerdas. Nah kita berharap parlemen ke depan seperti itu gitu. Nah itu yang Masih ada kami yang akan persiapkan. dilengkapi kelembagaan-kelembagaan untuk mendukung DPR makin cerdas? Nah ini yang kita terus perkuat supaya politisi Indonesia juga menjadi bagian dari politisi dunia yang punya konten memahami global gitu. Jangan katak dalam tempurung, kita harus betul-betul menjadi pemain-pemain politik global juga. Gitu. Tapi dengan
sebanyak itu di fungsi legislasi di prolegnas kita belum mencapai 30-40% yang Kang Maman, menjadi undang-undang. kayaknya lapar ya. Kalau ngebahas soal angka terus ya. Kita pesen makan dulu sebentar Oh, gitu gimana ya. nih ya. Mbak, Mas. Nah. Baru mau serius sudah lapar. Iya, tapi Kalau sebenarnya dengar-dengar. ada catatan sedikit ya Apa tuh? soal DPR gitu. Tunggu sebentar Iya, ya. Sebentar ya. sabar. Tapi sebenarnya emosi terbesar dari netizen ke DPR itu adalah anticipation. Mereka tuh berharap, mereka tuh tolong dong DPR begini, tolong dong gitu. Harapan ke DPR tuh sebenarnya ada karena masih ngomong kan ke mereka gitu. Memang itu adalah isu terbesar. Kedua adalah trust terhadap mungkin terhadap apa yang dilakukan DPR dan trust juga kenapa kok DPR melakukan ini gitu ya, khususnya terkait dengan itu. Dan kemudian emosi yang ketiga itu adalah surprise. Jadi netizen itu sering kaget-kaget sama apa yang dihasilkan di DPR. Siapa itu yang sering bikin kaget? Nah, itu. Benar, Tapi saya esensinya juga menarik rasa satu. kaget juga kan. Iya, Esensinya kaget. menarik satu, Apa tuh? rakyat masih tetap berharap pada DPR. Benar. Seperti kamu berharap minta makan terus. Nah, bisa sediakan kami makan Mas. Bisa, Bisa ya. bisa. Tapi kalau saya mau istirahat dulu sejenak boleh. Boleh. Tapi nanti saya tanya sedikit. Mau tanya sedikit? Tapi nanti aja. Nanti aja kalau gitu kita nanti kembali lagi pemirsa tetap di Bincang Parlemen. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau menjadi